untuk memperbanyak varietas ya. Kalau contoh kayak Saint Muscat ini nggak bisa, atau varian-varian yang istilahnya pembuahannya di long spur itu pembuahannya di ujung mas. Untuk pupunya sendiri, saya memang ini mas gak mau ribet ya, karena kebetulan saya bergerak di bidang hidroponik, yang mana pupuknya itu pakai Abemix. Jadi saya anggur juga saya terapkan Abemix. Rekom saya memang untuk anggur itu memang ada atap UV untuk bek saja. Disobek, dilepas, kita masukkan ini sudah. Tidak usah dibuang media tanah. Nah, untuk pengirimannya gimana mas? Bisa seluruh Indonesia apa? Bisa mas. Oh bisa ya? Bisa. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas gimana cara budidaya anggur ya, khususnya anggur hidroponik. Oke, ini saya ditemani sama Mas Bibi ya? Iya. Ya, Mas Bibi. Bisa kenalan dulu Mas ya? Iya. Nama saya Habibi atau yang biasa dikenal Albi. Kalau nama kebun Green Bee Hidroponik. Green Bee Hidroponik. Green Bee Hidroponik. Di sini tuh apa aja Mas yang dibudidayakan? Kalau untuk tanaman, khususnya di sini sebenarnya sih hidroponik sayurannya mas, seperti selada, terutama selada untuk sayuran. Kadang ya juga pakcoy atau kangkung. Cuma yang jalan masih selada. Terus yang kedua ada anggur. Anggur ya? Anggur mas. Anggur ini jadi istilahnya hobi ya masih mas, bukan untuk skala produksi. Oh masih hobi? Masih hobi saja mas. Hobi ya untuk icip-icip sendirilah. Cuma saya lihat ini banyak buahnya ini. Iya kemarin ini sudah berbuah mas kemarin mas. Cuma telat datangnya sebenarnya ini sudah panen. Oh panen. Gitu ya. Mulai dari pertengahan bulan puasa sampai akhir bulan puasa sampai Lebaran kemarin. Ini jenis apa aja ini mas? Kayaknya beda-beda kayaknya ini. Iya setiap satu tanaman ini beda jenis mas. Jadi dimulai dari yang paling ujung barat ya ada Saint Muscat. Terus yang kedua ada ini sistem tandulan pot ya atau sistem bonsai. Ini ada Harold. Terus yang ini Cherny Crystal. Ini baru tanam kemarin bulan puasa. Terus yang ini ada Dixon. Yang paling besar sendiri ini Beauty Krasotka. Terus yang ini baru tanam juga bulan puasa itu. Ini Taldun. Di paling ujung sana itu ada Trans sama Ilaria. Banyak ya jenisnya ternyata. Banyak mas, banyak. Cuma ini udah keuji berbuah semua ya? Yang sudah keuji berbuah ada 2 varian. Yang pertama ini Beauty Krasotka sama Dixon. Kalau yang lain masih fase vegetatif mas. Oh gitu. Vegetatif. Cuma ini dari sumbernya sudah valid. Kalau untuk pembuahannya tuh di umur berapa mas? Tergantung varietasnya mas, jenisnya juga. Kalau varian ini Saint Muscat ini rata-rata itu pembuahan di atas 2 tahun sampai 3 tahun mas. Memang lama. Pembuahannya ya? Iya, memang di negara asalnya di Jepang sana memang nunggu usia tua. Kalau yang cepat ada nggak di bawah 1 tahun lah? Ini kebetulan ini ada Dixon sama Beauty Krasotka. Ini saya pembuahan di usia 4 bulan. Oh, di usia 4 bulan tanam sejak bibit kayak gini mas. Dulu saya belinya kayak gini. Ini bibit anggur Gospi. Coba taruh sini mas. Oh ya. Oh, ini ya. Oh awalnya kayak gini ya? Iya saya beli dulu kayak gitu terus saya tanam. Ini 4 bulan sudah belajar berbuah mas. Yang ini? Enggak ini besarnya ini Beauty Krasotka. Oh yang ini? Ini Gospi sama saja mas. Ini juga varian cepat berbuah ini. Oh, Gospi ini. Gitu. Bentuk buahnya agak jauh beda cuma warna. Kalau ini hitam, kalau ini ungu. Nah, kalau teman-teman ini mau membudidayakan anggur itu, ya awal mulanya tuh gimana tuh mas? Pertama-tama kayak apalah untuk tahap-tahapnya gitu. Yang pertama karena di anggur ini banyak sistem ya mas. Jadi kita harus mau sistem pilih-pilih sistem dulu. Mau tandulan pot, para-para atau tralis. Oh gitu. Nah, jadi pilih dulu sesuaikan dengan lahannya. Kalau memang lahannya sempit ya main pakai tandulan pot bisa. Jadi hemat tempat kan kayak gini mas, ya kayak gini ya terus kayak gini. Kayak bonsai ya? Ya kayak bonsai.
Kalau yang space-nya sedang lah pakai sistem tralis. Tralis itu kayak yang paling sana cuma belum jadi, Mas. Jadi itu kayak pagar itu jadinya. So yang ketiga nih sistem yang paling menentukan space luas nih yang para-para kayak gini. Oh, kayak para-para ya. Para-para. Oh, jadi pohon utamanya itu terus berarti ya? Ini kebetulan nih ukuran 6 meter, ukuran 6 meter, luasnya saya isi 4, Mas. Isi 4. Jadi panjang sekundernya itu 2,5, 1,5. 1,5. Jadi isi 4. Untuk tujuannya sih untuk memperbanyak varietas ya. Kalau yang bagus sebenarnya isi 2 ini, Mas, bagus ini. Jadi sekundernya 3 meter tuh. Berarti ditanam di pot enak juga berarti kalau enak, Mas ya? Pilih-pilih varian juga ya, Mas. Ada varian yang memang tidak bisa ditanam di pot. Contoh kayak sen muskat itu tidak bisa. Atau varian-varian yang istilahnya pembuahannya di long spur. Long spur itu pembuahannya di ujung, Mas. Harus dulu ya, panjang. Nah, itu kan tidak bisa. Kalau mainnya tambulan pot harus pilih-pilih varietas yang memang dibuahkan dimanapun bisa. Mau di pembuahan pendek, pembuahan panjang, sedang itu bisa. Contohnya kayak Gosvi, terus kayak ini Cerny Kristal, Akademik, Harold, itu bisa. Atau yang paling mudah yang varian ini, yang jenis apa itu? Kismis. Anggur kismis. Kayak Jupiter, Veles, Heliodor. Itu sangat rekom kalau untuk di pot. Memang sangat mudah berbuah kan. Terus pupuknya gimana, Mas, pakai? Untuk pupuknya sendiri, saya memang ini, Mas, gak mau ribet ya, karena kebetulan saya bergerak di bidang hidroponik, yang mana pupuknya itu pakai Abemik. Jadi saya anggur juga saya terapkan Abemik. Oh, bisa ya? Bisa, tapi memang khusus untuk Abemik buah atau Abemik anggur. Kalau ini kan untuk Abemik sayur atau daun kan. Iya. Kan? Kalau yang anggur tuh harus buah ya berarti. Minimal pakai saya Abemik buah. Kalau ada memang ada sendiri Abemik khusus anggur. Memang saya ada sendiri untuk anggur, Mas. Oh, gitu. Jadi karena apa pakai Abemik di sana kan kandungannya sudah komplit kan. Kebetulan Abemik yang saya pakai ada 8 unsur hara. Jadi sudah kita tidak khawatir anggur ini kekurangan unsur hara apa, tidak usah sudah, karena memang paket lengkap. Oh, jadi ndak usah pupuk lainnya berarti? Enggak. Baik ini yang dikocor ataupun yang di foliar. Oh iya, ini cara penggunaannya. Ya. Cara penggunaannya seperti apa? Kalau cara penggunaannya untuk yang dikocor, untuk yang bawah ya, saya 1 minggu sekali, Mas, di fase vegetatif. Dosisnya di fase vegetatif itu berarti pertumbuhan. Jadi 1 minggu sekali. Dosisnya itu biasanya saya buat langsung 10 liter air ditambah dengan larutan A 100 ml, larutan B 100 ml. Begitu. Abemik ya, kan Abemik ya. Abemik hidroponik. Jadi nanti dikocor per pot biasanya saya kasih 1 sampai 2 liter. Untuk jangka pemupukannya berapa hari? Interval 7 hari, Mas. Oh, 7 hari. 7 hari. 7 hari. Interval 7 hari itu masa itu nggak dikasih air apa gimana? Oh, enggak, kalau penyiraman 2 hari sekali. 2 hari sekali disiram. Karena memang kita semua di pot ya. Jadi rata-rata memang medianya terbatas dan juga sangat poros. Karena kita kan nyetingnya memang dibuat poros, Mas. Oh iya. Ya, media tanamnya ini apa ini? Kalau untuk anggur, Mas, ini kalau sistem hidroponik lah ya. Kalau memang pure hidroponik cukup pakai kokopit. Pure itu ya, pure hidroponik. Cuma kan saya semi hidroponik istilahnya itu masih ada kandungan komposnya dalam media tanam ini. Jadi ini media tanamnya arang sekam, kohe fermentasi sama humus bambu, tanah humus bambu. Jadi cuma pupuknya hidroponik. Kalau medianya sudah bukan hidroponik ya. Ada satu ini saya yang dulu pure hidroponik pakai full kokopit yang Harold ini. Itu bagus, Mas. Sampai berbuah? Belum, masih fase vegetatif ini. Kemarin coba tak pangkas memang belum berbuah. Belum ada tanda-tanda bunga PHP sih. Berarti kalau yang di pot itu di bawah 1 tahun bisa dibuahkan ya? Bisa. Tepatnya berapa bulan biasanya, Mas? Kalau ini kan termasuk tambulan pot ya, Mas. 4 bulan berbuah. 7 bulan sudah panen. Oh, nah itu teman-teman. Jadi kalau
mau membudidayakan hidroponik, kalau cuma ditaruh di teras ya Mas ya. Ya, untuk itu hiasan rumah itu bisa di bawah 1 tahun bisa dibuahkan. Ya. Jadi tergantung kembali lagi ke tujuannya sih Mas. Kalau memang tujuannya untuk kebun ya pembuahan baru bisa dilakukan tuh di atas umur 1 tahun sampai 1,5 tahun. Kalau untuk skala produksi ya. Karena kita juga nanti kalau ke susu dibuahkan atau istilahnya pohon itu masih belum siap, biasanya setelah pembuahan pertama itu pohon akan stres Mas. Kalau untuk bicara skala produksi sudah kebun ya, kalau cuma hobi ya enggak lah. Karena memang gitu. Buahnya kan nggak begitu banyak. Contoh untuk anggur itu ini udah waktunya berbuah itu apa Mas? Apa kayak gini lah ya? Apa batangnya apa gimana? Ciri-cirinya itu udah waktunya berbuah gitu gimana? Ciri-cirinya itu kalau saya biasanya melihat dari batang pohon Mas. Kalau sudah coklat kayak gini, nah ini kan coklat kan? Ini walaupun lebih kecil tapi kan ini sudah berkayu. Berkayu ya. Berkayu, bukan. Kelihatan tua ini beda kan Mas. Ini kan masih hijau kan ya. Ini tidak bisa. Jadi harus nunggu seperti inilah ya Mas ya. Ini kan agak tuh apa? Ini batang bawahnya Mas yang kita bicarakan ini rata. Rata. Istilahnya sekunder, maksimal sekunder lah. Ini sekundernya sudah berkayu lah istilahnya. Ini kan juga berkayu sudah Mas. Ini sudah siap. Udah siap berbuah ya. Siap. Yang kedua bisa dilihat dari bunga PHP Mas. Jadi anggur itu walaupun nggak di program pembuahan, nanti ketika dia sudah masuk ke fase generatif, dia akan mengeluarkan bunga PHP. Bunga PHP itu bunga dari sulur, tapi nggak bisa jadi Mas. Jadi pun cuma paling ada 3-5 biji anggur lah, 5 buah anggur gitu saja. Yang cekedin. Ya, nggak bisa. Itu berarti tandanya dia sudah siap untuk dibuahkan. Sebenarnya kalau manusia itu sudah akil balik. Oke. Itu di bawah 1 tahun kalau misalnya menggunakan penutup atap UV. Gini Mas, kalau untuk UV ini memang untuk mencegah dari serangan penyakit kan Mas, kayak jamur. Rekom saya memang untuk anggur itu memang ada atap UV untuk mencegah serangan hujan. Tapi kalau umpama pengen main yang tanpa atap, nanti bisa diprogram pembuahan di musim kemarau. Jadi musim kemarau baru diprogram pembuahan. Karena apa? Ketika berbunga itu gak rawan rontok Mas. Ya walaupun kerontokan calon buah itu bukan murni 100% dari air hujan ya. Bisa dari kekurangan unsur hara, cuma meminimalisir lah Mas. Jadi gitu. Ayo mama tanamnya itu di musim hujan, nanti sudah tanaman itu sudah besar, masuk musim kemarau baru kita program pembuahan. Begitu. Kalau beda kalau pakai atap Mas. Kalau pakai atap kita pembuahan di musim apa aja bisa. Gitu. Nah kalau ini Mas, ini kan masih dari polybag ya. Ya. Nah ini untuk cara nanti ditaruh di pot ini gimana? Apa langsung sama polybagnya? Ya ini nanti kan kalau beli kayak gini Mas, ini kan bibit anggur siap tanam sudah ya. Jadi kita nanti siapkan medianya dulu atau potnya kayak gini, sudah terisi media tanam berupa arang sekam, kohe fermentasi sama tanah lah. Kalau nggak ada tanah sumbu bambu pakai tanah biasa juga nggak apa-apa. Pakai tanah. Komposisinya 2-1-1 Mas. Arang sekamnya 2. Yang lain 1. Jadi untuk poros. Untuk perbandingan komposisinya ya. Gitu. Terus kita nanti ini disobek saja. Disobek, dilepas, kita masukkan ini sudah. Nggak usah dibuang media tanamnya. Kalau bibit saya nggak dibuang karena saya sudah komposisi untuk bibitnya sama dengan komposisi di potnya. Ini juga sama perbandingan 2-1-1. Jadi tinggal masukkan ini sudah. Mas Bibi juga ini teman-teman, Mas Bibi ini juga menjual bibit ya Mas ya? Iya, kebetulan saya juga menyediakan bibit Mas. Saya menyediakan bibit untuk teman-teman yang kadang kan pengen tanam anggur skala hobi gitu ya. Gitu. Emang bibit apa aja Mas di sini Mas?
Sementara yang kemarin saya sambung tuh cuma ada 3 varietas untuk Baikonur New, Beauty Krasotka, sama Moondrop. Moondrop. Terus tadi juga nyambung ini baru nyambung akademik mas. Dan ini baru nyambung, belum seprot ya. Ini. Tapi udah ini. Enggak, ini yang bawah ya? Bawahnya, ini rootstocknya mas, ini. Jadi saya sambung pucuk, bukan sambung sisip. Oh sambung gitu. Pucuk. Ini contoh yang sudah seprot mas. Nah ini yang sudah sprout, yang sudah hidup. Nah ini kan. Oh iya. Ini varian Beauty Baikonur New. Ini udah waktunya pindah apa? Belum mas, belum. Ini nunggu masih. Minimal kalau saya seperti ini ya. Iya. Oh. Jadi memang dirawat di polybag kecil dulu sampai udah benar-benar siap dipindah di media yang lebih besar. Sebenarnya kalau dari akar ini mas sudah siap. Karena ini saya nyambungnya nunggu ini benar-benar rootstocknya sudah tinggi. Ini akarnya akan sampai keluar. Jadi sistem sambung pucuk ini kalau penilaian saya itu lebih bagus ya, karena perakaran sudah banyak. Beda dengan sambung sisip. Kalau sambung sisip kan kita masih berbentuk cutting, kita sambung belum ada akar, gitu loh. Nah, untuk pemesannya di mana itu mas? Apa mas? Kalau mau mesen bibit ini bisa lewat kontak WhatsApp saya bisa mas. Oh WhatsApp saya atau bisa di TikTok ada juga Green Bee Hydroponic. Oh nanti ya nomornya saya cantumkan ya. Kalau siapa tahu bisa kontak Mas Bibi ya. Mau mesen bibitnya anggur ya. Anggur ya. Di TikTok ada, saya AB-mic-nya juga menyediakan mas. Oh AB-mic-nya juga. Biasanya rata-rata yang beli bibit ke sini itu memang satu paket sama pupuknya. Nah, untuk pengirimannya gimana mas? Bisa seluruh Indonesia apa? Bisa mas. Oh bisa ya? Bisa. Packing sudah ada kemarin saya buat videonya itu. Pas packing anggur. Aman berarti ya? Aman. Pokok maksimal pengiriman perjalanan 7 hari itu masih aman. Nah itu teman-teman. Jadi pengiriman bisa seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalau mau pesen bibit anggur dan ini udah teruji berbuah ya mas ya? Sudah mas. Oh, itu teman-teman. Jadi kalau mau cuma hobi-hobian lah mas ya. Ya. Jadi bisa pesen di Mas Bibi ini. Nanti nomor WA-nya saya cantumkan di bawah ini ya. Oke, Mas Bibi, terima kasih informasinya ya. Siap mas. Untuk gimana cara budidaya anggur ini ya. Ya, nanti kalau biasanya kalau yang beli itu tetap saya pandu sampai berbuah mas. Oh gitu. Ya, jadi kan nomornya via WA kan ya. Jadi pertanyaan itu pokok yang beli ke saya itu saya pandu sampai berbuah. Sampai berbuah. Sampai berbuah. Itu ya teman-teman. Jadi jangan ragu ya kalau mau pesen bibit di Mas Bibi ini. Jadi ada pendampingan lah mas ya. After sales mas. Oke. Sales tetap saya layani. Oke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.